Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Carhadi, teman saya Bapak Iman dan Bapak Eman Suherman. Kami bertiga adalah CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Indramayu. Kami bertiga akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami bertiga akan melakukan coaching secara bergantian. Yang pertama, Bapak Iman sebagai coach dan Bapak Carhadi sebagai coachee. Yang kedua, Bapak Carhadi sebagai coach dan Bapak Iman sebagai coachee. Dan praktek yang ketiga adalah giliran Bapak Iman sebagai coach dan Bapak Eman sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Siap. Baik, selamat malam Pak Carhadi. Selamat malam Pak Eman. Gimana kabarnya Pak Car? Alhamdulillah baik Pak Eman. Alhamdulillah, saya senang mendengar itu Pak Car. Baik Pak Iya. Car, malam hari ini perkenankan saya memberikan satu coaching kepada Pak Car terkait dengan pembelajaran di kelas atau coaching akademik yang sudah Pak Car lakukan di kelas. Sebelumnya, bagaimana aktivitas hari ini Pak Car? Alhamdulillah aktivitas hari ini tadi siang bolak-balik Pak dari Sukra ke Indramayu, langsung balik lagi ke Indramayu Pak. Di perjalanan macet luar biasa di Wow. Kandang Haur Pak. Tapi alhamdulillah kita sudah sampai lagi Pak di Sukra. Itu dalam rangka acara apa Pak? Yang pertama saya itu Pak, karena sebagai Ketua PGRI Pak ya, saya punya tugas untuk membantu teman-teman guru terkait dengan kenaikan pangkat Pak. Kenaikan pangkat, alhamdulillah tadi siang saya ngambil SK 4C Pak, 4C teman kepala sekolah saya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Perjalanannya lancar ya, jadi ada sedikit kendala tadi saja di jalan. Iya. Tampaknya Pak kurang sehat ya keadaannya. Biasa Pak, kalau sudah kena angin, aduh Pak, biasanya nggak jauh-jauh naik motornya Pak, sekarang jauh pulang pergi dari Sukra ke Indramayu, balik lagi. Pas lagi di Indramayu langsung ditelepon juga sama Ibu Kabid, Pak ditunggu di SMP 1 Sukra, jadi saya ngebut lagi Pak. Luar biasa bolak-balik ya. Tapi ya, Alhamdulillah. Tuhan Pacar dalam keadaan yang aktivitas yang padat ini Pacar bisa tetap menjaga kondisi kesehatannya ya Pak. Pacar dalam kaitannya dengan aktivitas di sekolah Pacar, apakah ada masalah Pak? Sedikit ada masalah Pak ya, ada masalah kemarin. Memang saya belum lama jadi kepala sekolah Pak ya, mungkin kurang lebih baru 3 tahun Pak. Kebetulan di sekolahan saya masih butuh perbaikan seperti ruang kelas gitu Pak ya, pengecatan itu Pak, butuh itu Pak. Namun sumber dana yang belum saya dapatkan masih banyak juga Pak. Sementara siswa lumayan luar biasa Pak, siswa mah. Gitu Pak. Lalu rencananya apa yang akan Pacar lakukan terkait dengan rencana perbaikan tersebut Pak? Awalnya saya tuh Pak begini, awalnya saya mau mengundang wali murid awalnya Pak. Rapat bersama komite sekolah. Namun di pertengahan rencana itu sebelum dilaksanakan ya banyak hal yang tidak diinginkan. Seperti udah terdengar di media sosial bahwa ada akan rapat akan seperti ini gitu Pak. Tapi saya mundur lagi kembali Pak. Kembali lagi. Akhirnya saya dapat teguran, untuk saat ini saya di sekolah jangan dulu ngambil hal itulah. Saya berpikir lagi Pak, aduh gimana nih. Sementara saya harus punya wajah baru nih Pak. Wajah baru di sekolah. Ketika masuk tahun ajaran baru,
sekolah kita sudah kelihatan wajah baru gitu, pengen saya gitu, Pak. Nah, terkait dengan itu, opsi apa saja yang akan pacar ambil untuk, melaksanakan atau mensukseskan program yang ingin pacar, eee, canangkan gitu, terkait Iya, dengan rehab? alhamdulillah, Pak, ya, alhamdulillah untuk saat ini saya bersama rekan-rekan guru, berusaha semaksimal mungkin, Pak, dengan keuangan yang sangat minim, untuk membeli cat lebih awal, Pak, membeli cat, untuk mengecat sekolah. Ya paling tidak saya di halaman depannya aja dulu, Pak, di depan mukanya aja warnanya biar cerah Pak ketika kita masuk, siswa yang baru ini senang Pak, pada senang gitu kan Pak, gitu. Alhamdulillah Pak sekarang sudah mulai dilaksanakan dengan teman-teman rekan guru yang ada di sekolah saya, Pak. Apakah ada opsi lain, Pak, selain pengecatan yang dilakukan oleh pacar? Sebenarnya ada Pak, ada opsi lain karena kemarin juga saya meminta kepada dinas untuk memohon, RKB Pak, ruang kelas baru. Kebetulan saya di sekolahnya lumayan luas Pak ya, lumayan luas. Alhamdulillah sekarang ada 12 rombel Pak, 12 rombel, namun kelasnya baru 11. Oleh karenanya saya terpaksa memohon kepada dinas, dan rumah dinas yang di sekolah itu kan sudah rusak tuh Pak, sudah rusak. Akhirnya saya ya robohkan Pak, karena sudah rusak ya terpakai, saya robohkan. Kemudian dari dinas datang survei langsung. Alhamdulillah Pak, dalam tahun kemarin tahun 2023 saya mendapatkan bantuan dari dinas untuk RKB Pak. Alhamdulillah. Mungkin ini, merupakan salah satu jalan ya, Pak, untuk rehab Iya, dan tentunya, harapan besar nanti dalam proses prehaban pacar bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan pacar. Lalu, rencana pacar untuk melaksanakan prehaban selain tadi tahun depan, terus lagi pengecatan, rencana apa lagi, Pak, yang sudah berhasil, Pak? untuk saat ini alhamdulillah Pak, yang berhasil. Yang pertama secara pengecat alhamdulillah sudah 80%. Kemudian saya juga sekarang karena RKB-nya hanya sebatas ruangan Pak ya, tidak ada sarana dan prasarana yang lain. Jadi saya juga berpikir Pak, ini aduh kalau sebatas ruangan gimana nulisnya anak-anak nih Pak. Maka saya berpikir pula untuk mengadakan meja dan kursinya, juga papan tulis Pak. Nah karenanya saya ya tadi Pak berkolaborasi dengan teman-teman guru, juga memilih keuangan dari bendahara, untuk bisa Pak memaksimalkan dana yang didapatkan dari pemerintah untuk membeli sebuah meja kursi dan papan tulis Pak. Sangat Itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan pacar bisa tersampaikan rencana pengecatan, RKB, dan lain sebagainya. Lalu pacar sebagai bentuk tindak lanjut, apa yang pacar dan rekan-rekan, laksanakan atau, eee, programkan ketika semua sudah terlaksana seperti tadi, pengecatan sudah selesai, RKB sudah turun, apa ya selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa? iya. Justru ini Pak, kalau yang saya gali Pak ya, saya pikirkan untuk masalah sarana itu alhamdulillah Pak sudah 80% sudah ada Pak. Justru sedikit ada problem juga Pak, ada problem terkait dengan mahasiswa baru. Saya ini bingung juga di penerima mahasiswa baru, yang satu itu kurang usianya Pak, di bawah 6 tahun, yang satu justru lebih Pak. Saya mendapatkan satu orang anak yang usianya 10 tahun 4 bulan, 14 hari Pak. Baru masuk kelas 1, baru mendaftarkan Pak. Saya bingung nih Pak, apakah saya diterima atau tidak tuh, gimana ini saya Pak? Bingung juga Pak. Lalu hasilnya seperti apa Pak setelah komunikasi dengan rekan-rekan Bapak di kantor bersama guru-guru? Kalau rekan-rekan tetap Pak mengembalikan kepada saya karena saya sebagai kepala sekolahnya, mungkin saya akan berkomunikasi Pak ya, berkomunikasi dengan pengawas dan melihat aturan Pak ya. Sementara di aturan saya kemarin baca-baca itu
yang diutamakan adalah di usia 7 sampai 10 tahun. Tapi saya bingung juga, Pak, kalau kelas 1 itu usianya 10 tahun, kalau lulus SD berarti usianya 16 tahun. 16 tahun. Itu Iya, SMA 16 tahun itu itu. iya itu, maka saya bingung juga saya itu, Pak. Ya Diterima tidak gitu. mudah-mudahan pacar dan rekan-rekan mendapatkan jawaban dari permasalahan tentang PPDB, dan tentunya pacar dari aktivitas pembicaraan kita hari ini, pacar mampu mendapatkan atau menggali informasi dan mendapatkan impact yang positif terkait dengan meningkatnya PPDB tadi. Artinya dengan banyaknya siswa tentu uh, akan berpengaruh pada sarana prasarana, dan itu semua apa yang pacar sampaikan terkait dengan RKB, penambahan ruang kelas dan pengecatan dan lain sebagainya itu bisa menopang. Terima kasih pacar, mudah-mudahan pacar bisa mendapatkan pencerahan. Bagaimana pacar? Apakah Oke. pacar tadi sudah menyampaikan semuanya? Sudah Pak Iman, terima kasih Pak Iman ya Sama-sama. atas kebersamaannya, atas waktunya sudah memfollow up saya terkait dengan aktivitas saya di sekolah Pak. Alhamdulillah sudah 80% sudah maksimal untuk kegiatan yang ada di sekolah saya Pak. Insya Allah di tahun ajaran baru ini kita sudah maksimal Pak. Terima kasih Pak Iman atas kebersamaan. Sama-sama pacar, terima kasih. Udah selesai Pak. Gitu. Oke. Oke. Saya tadi sengaja Pak potong supaya tidak melebar pacar. Soalnya ada kasus baru itu, masalah siswa baru. Ngobrol lagi Pak ya. Panjang ini nanti. Kalau kita ngobrol santai enak Pak ya. Kayak gitu, kalau santai Pak ya gitu santai Pak. Ngobrol lebih waktunya nggak terasa tuh Pak Iman tuh. Mau Nggak tahu 15 ada nggak 10 menit Pak Iman? ada. Ada, 10 menit mah ada. Ada Pak ya? Masih ada sisa waktu 6 menit Pak. Oh, Jadi 9 menit berarti ya, 9 menit. Ya. Ini kita bagus santai tuh. aja Pak ya. Keren mengalir Pak. Apa lanjut atau gimana nih? Komentar dulu atau Mungkin bagaimana? aja Pak lah. Kita tugas dulu Pak ya. Tugas dulu aja. Setelah tugas baru kita komentar Pak. Ya Pak ya? Oh iya, ya siap. Alhamdulillah. Baik. Sekarang giliran saya Pak. Ya. Ke Pak Iman ya. Pak Ya, Iman saya Pacar Pacar Budi. Budi. Baik. Pak Eman, Suherman selaku observer ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Pacar Hadi. Apa kabarnya hari ini Pak Iman? Alhamdulillah baik Pacar, sehat. Alhamdulillah. Iya Pak. Kita sudah berapa lama nggak ketemu sama Pak Iman ini, aduh. Mudah-mudahan Iya. kabarnya selalu baik ya Pak Iman ya. Amin, Bapak juga selalu baik Pak. Saya butuh pencerahan nih dari Pacar Hadi nih Pak. Sama Pak, saya juga Pak ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Pak Iman. Bisa ngobrol bersama, bisa berkomunikasi Pak Iman ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak Iman sekarang aktivitasnya apa nih Pak Iman? Saya kebetulan lagi sibuk ini Pak, penerimaan peserta didik baru di sekolah. Tadi daftar ulang lumayan rame juga. Lumayan rame Pak. Ya biasa kesibukan ini Pak. Rutin lah, baik kerjaan di sekolah dan juga kegiatan di rumah. Bila di rumah juga anak terpilih mewakili kabupaten untuk lanjut KSM Olimpiade Sains di madrasah tingkat provinsi Pak. Mudah-mudahan. Oh iya. Iya. Alhamdulillah Pak Iman ya, kita punya aktivitas yang luar biasa nih Pak. Selain di sekolah juga keluarga yang berprestasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak Bapak yang berprestasi ini menang di tingkat provinsi dan Pak ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Insya Allah Pak bisa meningkat apa yang. Terima kasih Pak support dan doanya. Iya, berarti Pak ya situasi sekarang ini berarti Pak Iman posisinya sebagai seorang pendidik di sekolah dalam menangani PPDB Pak ya. Ya. PPDB-nya ya.
dalam hal BPDP Pak, adakah yang perlu Bapak ini Pak, terkait dengan siswanya atau komunikasi dengan orang tuanya gitu Pak? Banyak pacar, jadi banyak sekali tantangan yang sebenarnya perlu saya keluarkan unek-uneknya Pak. Jadi kebetulan di sekolah kami kan sekolah satap Pak ya, yang Betul. notabene kurang favorit begitu, kurang favorit. Sehingga sampai hari ini pendaftaran PPDB di Putup juga kuotanya masih kurang dari standar peserta didik minimal dalam satu kelas tuh Pak. Jadi kami Iya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak sudah dapat siswa Pak ya. alhamdulillah siswa mah Iya. ada Pak, tapi masih kurang begitu. Kurang Pak. Iya. Nah, Mungkin ada langkah-langkah Pak yang perlu ditingkatkan barangkali Pak? iya Pak. Jadi kami sebenarnya sudah mencoba berbagai cara. Di awal bulan Februari kami sudah sosialisasi ke 5 SD pendukung. Sudah. Sosialisasinya juga tidak sekali, tetapi lebih dari 2 kali lah gitu. Kita promosi. Kemudian melalui media sosial guru juga sudah promosi. Melalui kegiatan-kegiatan desa juga kami sudah promosi. Tapi karena mungkin ada embel-embel nama satap tuh Pak, jadi mungkin orang tua juga masih masih belum prioritas lah ke situnya gitu. Gitu Pak ya. Tapi sudah ditempuh Pak ya langkah-langkahnya Pak ya? Tadi sudah sosialisasi sudah, perbaikan sarana fisik juga sudah. Kita meskipun saya baru 1 tahun Pak melaksanakan amanah sebagai pimpinan di sekolah satap itu, alhamdulillah sudah memperbaiki lapangan lah, lapangan upacara, lapangan olahraga gitu. Sudah nyaman menurut saya ya. Tadinya masih tanah, kalau hujan blok, upacara juga tidak nyaman, sekarang sudah dicor lah, jadi sudah aman. Alhamdulillah. Makin maju aja nanti startnya Pak. Makin Alhamdulillah. maju Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Terus Pak itu selain itu Pak ada rencana lain Pak barangkali yang perlu ditingkatkan? Betul Pak, rencana lain memang kita komitmen dengan rekan-rekan guru, karena kepala sekolah tidak akan bisa kerja kalau tidak didukung oleh semua guru. Kita bangun komitmen sama-sama, ayo kita kembangkan sekolah. Mutu pembelajaran juga ya harus ditingkatkan begitu. Memanfaatkan media-media yang ada di sekolah, yang punya di sekolah, mohon dimanfaatkan. Koordinasi dengan dinas, minta dukungan dari SD-SD pendukung, tetap kita jalin komunikasi. Untuk upaya mendisiplinkan anak juga, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan pemagaran Pak, sejumlah berapa ya, 70,9 liter lah alhamdulillah. Jadi untuk mendisiplinkan anak pada saat KBM, sekolah sudah dipagar. Untuk mengawasi anak-anak yang bolos juga sudah pemasang TV, alhamdulillah Pak. Jadi sebenarnya banyak upaya Pak, banyak sekali upaya yang sudah kita lakukan. Iya Pak. Selain langkah-langkah itu ditingkatkan oleh Pak Iman, mungkin apa yang bisa memastikan Pak lebih meningkatnya sekolah satapnya Pak Iman ini? Dipastikan dengan langkah apa supaya lebih meningkat lagi gitu Pak? Ya, jadi memang banyak masukan Pak, banyak masukan dari warga, dari guru SD, dari aparat pemerintah desa juga, masukan-masukan lah. Yang intinya ingin memperbaiki kualitas sekolah. Satu contoh, SD meminta pelatih baik futsal maupun pramuka. Ya kita akomodir Pak, kita akomodir lah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada beberapa nada-nada sumbang dari warga, anak-anak yang dalam tanda petik kurang disiplin, masih ada yang nongkrong di luar. Kita harus
sama-sama aktif lah, kondisikan supaya benar-benar anak-anak yang sering nongkrong di luar itu kita upayakan supaya tidak nongkrong lagi di luar. Jadi intinya perbaikan citra memulihkan sekolah lah Pak. Iya. Oh iya Pak Iman ya. Mungkin gini Pak, apa sih gitu kriteria yang bagaimana sekolah Satap itu biar maju? Mungkin wali muridnya punya kriteria nih supaya sekolah Satapnya ini lebih maju lagi gitu dengan event-event yang bagaimana gitu Pak ya. Iya. Iya Pak. Jadi ya memang kita mencoba mengakomodir melaksanakan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh orang tua. Ya pertama, misalkan anak-anak disiplin lah, hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian harapannya setelah sekolah di situ bisa ngaji, kemudian juga bisa membaca. Yang namanya sekolah Satap ya. Betul Pak. Jadi kadang-kadang kita tidak menyeleksi Pak. Semua siswa yang mendaftar ya kita terima begitu karena masih kurang kuota. Banyak siswa yang kurang bisa membaca Pak di Satap. Gitu Pak ya. Oh. Ya, jadi luar biasa. Banyak siswa yang tidak bisa membaca. Jadi pengelolaan kelas, strategi yang diberikan guru dalam pembelajaran juga memang tantangannya luar biasa Pak caranya. Betul Pak ya. Terus gini Pak, barangkali terkait dengan personality SMP Satap ini Pak. Personalitinya bagaimana ini Pak? Untuk supaya orang tua ini lebih percaya gitu Pak dalam membangun manajemen yang ada di SMP Satap ini. Personality Bapak ini mungkin perlu apa gitu Pak? Iya, jadi memang saya tekankan juga ke rekan-rekan guru. Saya selaku pimpinan juga berusaha memberikan teladan ya Pak ya, datang pagi. Guru-guru juga harapannya sebelum jam 7 ya datang pagi. Kalau datang pagi itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya menyapa anak, melaksanakan program 5S, kemudian tiap hari selain hari Senin dan Sabtu kita upayakan kegiatan sholat duha berjamaah. Nah, habis itu anak-anak ngaji surat-surat pendek. Nah, kemudian itu kita terus lakukan Pak, kita terus lakukan ya di lapangan supaya masyarakat sekitar juga bisa melihat bahwa di Satap itu kegiatannya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain dalam membangun karakter religi dan lain-lain. Luar biasa nih Pak Iman ya, luar biasa ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Iman selaku kepala sekolah sudah luar biasa, sudah bagus Pak. Lantas Pak, itu sudah berlaku Pak? Dari sekian itu sudah berlaku, sudah berjalan Pak ya? Selama 1 tahun sudah itu Pak. Jadi kita kegiatan kokurikulernya, pembiasaan menumbuhkan karakternya sudah berjalan. Di Senin upacara menanamkan karakter disiplin, Selasa Rabu ada kegiatan literasi untuk mengasah kemampuan literasi juga. Nah di saat kegiatan literasi ini anak-anak yang unik memerlukan informasi khusus yang tidak bisa baca itu terpaksa kita pisahkan Pak. Kita memberikan pembinaan gitu dengan melaksanakan program membaca berjenjang begitu. Iya betul Pak. Terus Selasa, hari Rabu, Kamisnya juga kita laksanakan kegiatan yaitu tadi sholat duha berjamaah. Sudah banyak alternatif Pak ya dilakukan oleh Pak Iman, luar biasa. Banyak banget alternatif. Lantas Pak, apa perlu komunikasi yang lain untuk berkolaborasi dengan siapa gitu Pak Iman supaya lebih ini Pak? Betul Pak. Jadi memang ada celah yang belum kita lakukan secara optimal. Jadi kita belum melibatkan warga masyarakat sekitar ya, seperti tokoh masyarakat, RT, pamong desa gitu, untuk menyisir setiap pagi, setiap jam-jam sekolah untuk meminta bantuan anak-anak yang bolos, maksudnya tidak masuk ke sekolah.
kita perlu minta bantuan. Mm-mm. Kemudian kita juga perlu minta bantuan tokoh RT gitu ketika anak-anak yang berapa hari tidak hadir, ya minta bantuan untuk memotivasi supaya hadir. Gitu. Jadi Iya. itu yang belum kita tempuh, Pak. Jadi Betul, mudah-mudahan betul, Pak. ke depan kita perbaiki lagi lah. Iya. Jadi di sana. orang-orang sekitar Pak ya yang perlu dimintai dukungannya itu Pak ya diantaranya. Betul, Pak. Karena dari dalam kita guru sebenarnya sudah luar biasa, Pak. Ada 5 calon guru penggerak di sekolah kami sebenarnya. Udah banyak Pak ya. Udah banyak gitu. Jadi secara kualitas memang guru juga alhamdulillah. Nah, cuman dari sisi yang itu mungkin belum kita sentuh. Jadi mudah-mudahan ke depan kita perbaiki lah. Iya. Lantas apa Pak yang dapat disimpulkan dari semua trik and trik, strategi, langkah-langkah untuk lebih maju lagi nih Pak? Jadi memang untuk memajukan sekolah Satap supaya menjadi banyak peminat warga-warga sekitar yang mau mendaftar ke sekolah, selain perbaikan sarana fisik, kemudian perbaikan sarana mutu pelayanan pembelajaran anak, pelaksanaan kegiatan pembiasaan yang meningkatkan karakter, juga perlu kita melakukan kolaborasi dengan tokoh masyarakat sekitar, Pak, untuk memobilisir anak-anak Satap yang dalam tanda petik butuh perhatian lebih supaya motivasi belajarnya bisa hadir ke sekolah juga baik. Oke, terima kasih Pak Iman atas kebersamaannya. Mudah-mudahan dengan tadi Pak Iman sudah menyimpulkan trik and triknya, langkah-langkahnya, strateginya dapat membawa peningkatan pendidikan yang ada di SMP-nya Pak Iman, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Iman atas kebersamaannya, atas waktunya. Selamat bertemu kembali nanti di kesempatan dan waktu yang sama Pak Iman ya. Baik. Sekali lagi Pak Iman, mohon maaf nih atas kebersamaannya nih ya. Terima kasih Pak Cardadi. Saya juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yeay, 14 menit. 14 menit. Aduh, lumayan. Terlalu ngantur ya Pak? Terlalu melebar ya? Enggak sih Pak, enggak bagus Pak, udah bagus. Satu arah Pak, satu arah. Yang penting coachnya itu ini ya, bertanyanya sesuai dengan alur ya. Iya gitu. Kembalikan ke rel lah ibaratnya. Keren. Kadang kan kalau kita enak-enak ngobrol apa kan nanti ngambat-ngambat ya. Ngambat ya lain. Iya. Betul Pak Iman. Oke. Mangga satu lagi Pak Iman. Berarti saya dengan Pak Eman ya Pak Eman ya. Siap. Oke, dipersilakan Pak Iman dan Pak Eman. Ya. Assalamualaikum Pak Eman. Waalaikumsalam Pak Iman. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eman? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak Iman gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, kabar baik juga Pak Eman. Pak Eman, kesibukan yang sudah Pak Eman lakukan hari ini bagaimana? Pak Eman ya, sudah melakukan aktivitas kesibukan apa? Seperti yang sudah atau yang sedang kita lakukan sesuai dengan tahapan di kurikulum kalender pendidikan. Masih Pak, sama kita di tahap PPDB dan alhamdulillah PPDB berlancar dengan baik. Dan kalau di swasta nggak ada ini apa pengumuman kelulusannya sama kayak Pak Iman sekolahnya. Cuman Pak, kita ada tes awal Pak, kita melaksanakan nanti di sebelum MOS itu kita sudah melaksanakan tes awal. Itu Pak, tes awal ini fungsinya biasanya kami untuk memetakan, karena di SMK kan ada jurusan Pak. Kebetulan saya ada 2 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik komputer dan jaringan. Yang kedua adalah otomotif, yaitu di teknik kendaraan ringan. Jadi kami memetakan peminatan siswa sebelum dimasukkan Pak. Karena biasanya kan di beberapa SMK itu siswa yang masuk itu
sesuai dengan minatnya. Nah, nanti di kami diuji ulang, Pak. Misal ada anak perempuan yang masuk ke TKR. Nah, kami uji ulang. Nah, uji ulangnya dengan melalui wawancara, tes lain-lainnya, baik itu tes dokumen, nilai, dan lainnya. Sehingga nanti pada saat pembelajaran anak itu tidak ada yang ibaratnya salah masuk gitu. Jadi kadang di tingkat SMP itu Pak masih ikut-ikutan, saya mau daftarnya di TKJ aja, saya mau ikutnya di TKR, sementara mereka belum tahu di TKR itu seperti apa, pelajarannya apa saja, dan apa namanya, field-nya itu bidangnya apa saja nanti. Mereka belum tahu. Begitu juga sebaliknya di TKJ. Mereka itu belum tahu bahwa di TKJ itu berkaitan dengan komputer, terus bagaimana pelajaran-pelajaran. Nah, kita di situ ada macam tes awal, Pak. Tes awal ini fungsinya adalah untuk pemetaan peminatan siswa. Jadi siswa daftar nih, bener nggak nih misalnya kamu ini daftar di TKJ, bener Pak. Nanti TKJ ini loh pelajarannya ini. Kamu minat apa, pengalaman kamu apa, misalnya di TKJ kekomputeran, pengetahuan kekomputeran apa gitu. Nah, kami adakan semacam wawancara, Pak. Oh iya, luar biasa. Ya, itu Pak. Jadi ini yang akan kami rancang untuk kemudian persiapan menuju siswa itu ke MOS atau ke MPLS. Itu Pak. Luar biasa, panjang dan padat sekali ya Pak ya, ternyata Iya. kegiatan Pak Eman selama PPDB ini luar biasa. Tadi meskipun tidak ada apa namanya pengumuman kelulusan, tetapi ada rangkaian kegiatan sebelum MPLS ya, ada tes awal, ada uji ulang ya, yang tujuannya adalah untuk menelusuri bakat minat anak yang daftar itu sesuai enggak dengan yang diinginkan. Ya, wah, keren Pak, luar biasa nih. Nah selama ini Pak Eman dalam melaksanakan tugas Pak Eman di sekolah, ya kira-kira ada hambatan atau kendala yang perlu dibicarakan di sini Pak Eman? Ya ada Pak. Salah satunya adalah berkurangnya SDM Pak. Berkurangnya SDM. Ya, berkurangnya SDM itu dalam artian tenaga pengajarnya kita semakin tahun itu semakin berkurang. Karena pada 2 tahun ke belakang itu banyak dari kami itu migrasi, ada yang ke SMA negeri, SMK negeri, bahkan ada yang ke SD negeri. Jadi itu berdampak sangat signifikan sekali dan sekali pada iklim ekosistem di sekolah Pak. Sehingga kami harus memutar otak mencari rekrutmen besar-besaran untuk tenaga pengajar, dan ini tidak mudah Pak. Untuk itu kami juga sedang membicarakan hal ini, karena kita juga mau tidak mau harus mempersiapkan kekosongan tenaga pengajar atau SDM yang perlu segera dibenahi, karena kita kan sudah beberapa hari lagi untuk masuk ke aktivitas KBM. Itu Pak mungkin masalah yang mungkin sedang kami bicarakan. Dan satu hal lagi Pak yang ini berat Pak, yang bukan berat sih sebetulnya, tapi ini yang dirasakan oleh kami di lingkungan sekolah-sekolah swasta, khususnya di tingkat menengah, tingkat atas, ya, baik SMA swasta maupun SMK itu, kami itu sering sekali kekurangan pengajar dan sangat minim Pak pengajarnya. Bahkan fenomena ini mungkin terjadi khususnya di wilayah Indramayu itu banyak sekali yang ibaratnya si guru bukan tidak sesuai dengan bidang studinya itu mengajar di bidang studi lain gitu. Misalnya guru bahasa Indonesia mengajar mesin gitu, atau mengajar di bidang komputer itu. Ini sekali Pak, sangat lagi krusial lah, ibaratnya lagi krisis tenaga pengajar. Sementara untuk pembukaan rekrutmen itu di swasta khususnya itu agak gampang-gampang susah. Susah, dan hampir di semua sekolah swasta, baik swasta yang favorit maupun yang biasa aja lah, itu mereka itu hampir semuanya itu kekurangan SDM. Dan ini yang mungkin sedang kita benahi bersama,
Karena bagaimanapun juga semakin banyak siswa, ya resikonya pelayanannya harus ditingkatkan. Betul, Sementara betul. kita belum menemukan Pak, karena Iya, kita iya, juga iya. berusaha Pak untuk memberikan maksudnya solusi seperti Hmm, open recruitment, terus mengajak hmm, rekan-rekan guru dan guru mengajak guru lagi. Namun hmm. hasilnya tetap masih belum bisa memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan saat ini. Itu Pak Iya. Im. Iya, Pak. Iya ternyata. Kalau boleh saya ulang, saya catat tadi ada 2 kendala yang perlu dicarikan solusi ya di sekolah Pak Eman ini. Yang pertama, berkurangnya SDM karena tenaga kerjanya migrasi. Mungkin karena diterima P3K atau apa itu Pak ya? Ya Mungkin ya. betul Pak, itu Pak. Betul itu program pemerintah. Eh, Banyak guru-guru yang diterima di P3K sehingga mendapat SK di sekolah lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekurangan pengajar. Jadi banyak pengajar yang mungkin tidak linier mungkin Pak ya, yang ngajar Ya, lulusannya iya ini betul. A, ngajarnya itu. Nah kalau boleh disepakati, kita kira dari 2 masalah ini mana yang perlu diprioritaskan nih Pak? Yang diprioritaskan itu yang Mana dulu linearitas kira-kira? Pak. Linearitas. Hmm. Linearitas ya. Oke. Nah, kalau di di sekolahnya Pak Eman, selama ini untuk mengatasi apa namanya guru-guru yang tidak linier supaya tetap kegiatan KBM itu bisa berjalan dan berkualitas, seperti apa Pak? Yang sudah eh, rencananya akan dilakukan dan yang akan direncanakan ke depan? Sesuai dengan agenda kita Pak, dan ini kegiatan rutin, itu di H-4 sebelum MPLS itu kita mengadakan IHT Pak, in-house training. Oh Nah, iya. fungsinya in-house training itu adalah untuk memantapkan dan meluruskan tentang kurikulum yang sedang digunakan, yang pertama. Yang kedua adalah untuk memantapkan atau meluruskan program-program sekolah yang terupdate, terkini gitu. Terutama termasuk di dalamnya adalah program PGP ini, Pak. Oh Karena iya. mungkin ada beberapa guru, kalau di saya Pak, meskipun SMK Pak, banyak sekali itu jurusan atau SDM yang memang linearitasnya itu di sarjana ekonomi, Pak. Banyak. Ada Oh iya. dari 25 tenaga pengajar, itu hampir 9 yang latar belakangnya Sarjana adalah sarjana ekonomi. ekonomi. Oh, jadi Bukan kita berlimpah, bermaksud, iya, berlimpah bukan, sarjana ekonominya ya Pak. betul. Mhm. Nah, Mhm. sehingga apa? Imbasnya adalah kita Mhm. itu kebetulan di SMK kita tidak membuka jurusan apa namanya, akuntansi atau Mmm. perkantoran, administrasi Mhm. perkantoran itu. Kami tidak membuka jurusan yang linearitas dengan SDM yang dari latar belakang sarjana ekonomi. Namun Mhm. kami sebisa mungkin untuk mengoptimalkan tenaga pengajar yang ada itu dengan kemampuan pedagogi yang dimiliki oleh mereka. Contoh, Mmm. ada salah Mhm. satu guru yang memang punya kemampuan dalam bahasa Korea, kami Mhm. pasang di bahasa Korea. Ada satu Mmm. guru yang memang Eee, punya pengalaman pernah pernah mengajar di sekolah negeri dan Mhm. mengajar PPKN. Nah, kami arahkan ke sana dan berikut juga dengan guru-guru lainnya. Mhm. Sehingga Pak, kesulitan kami adalah jadi mereka itu seakan-akan itu belajar kembali secara profesional, secara linearitas, mapel yang Mhm. diampu, mereka Mhm. itu adaptasi kembali. Mmm. Mhm. Contohnya tadi yang biasa, ekonomi lah background-nya karena bidangnya adalah ekonomi, ketika mengampu mata pelajaran misalnya, PPKN, Mmm. mungkin memang ada nyerempet-nyerempetnya, cuman cuman mereka tetap harus beradaptasi lagi dengan menggali Mmm. materi, menggali konsep, terus juga Mhm. menggali kurikulum yang saat ini Mmm. Iya, terkait iya. dengan mata pelajaran yang diampu. Sehingga ini berimbas pada pembelajaran, Pak, pembelajaran juga di kelas, eee, apa ya, kalau menguasai memang menguasai, namun, implikasinya itu masih jauh, Pak.
Makanya untuk menghindari hal tersebut kami coba untuk mengadakan P5 secara berjenjang. Nah, P5 inilah yang membantu mereka yang tidak linearitas ini untuk mewujudkan proyek-proyek yang kurang dimengerti. Sehingga kolaborasi yang terjadi adalah mampu dipahami oleh guru-guru dan khususnya adalah siswa-siswa. Itu Pak yang sudah kami lakukan terkait kualitas dan latar belakang guru-guru yang ada di sekolah kami. Wah, keren itu Pak, luar biasa ya. Jadi banyak yang sudah dilakukan dan sudah diterapkan ternyata ya untuk mengatasi kekurangan pengajar tidak linear gitu ya. Bapak tadi sudah menyebutkan melakukan IHT ya untuk menyamakan persepsi, untuk mengupdate informasi, kurikulum dan lain-lain. Kemudian Bapak juga memberikan tugas mengajar tiap guru berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Ya. Nah, kemudian yang sangat menarik itu Pak untuk meminimalisir implikasi guru yang tidak linear di pembelajaran di kelas. Program Bapak yang luar biasa itu P5 berjenjang ya, itu luar biasa. Di sana ada kolaborasi ya Pak ya, saling berbagi pengalaman bagaimana menerapkan pembelajaran untuk menguatkan karakter-karakter. Wah, keren Pak menurut saya ini. Ya. Nah, program-program itu sebenarnya dilakukan Pak Eman sendiri atau ada berbagi peran, berbagi tugas Pak? Untuk melaksanakan program-program yang tadi Bapak sebutkan tadi itu. Untuk program itu Pak, kami biasanya itu berbasis program kerja. Jadi ada rapat program kerja, di sana ada pembagian tugas, termasuk dalam tadi pembagian dalam tugas fungsional seperti kayak saya sebagai wakakurikulum, ada tim sendiri, wakakesiswaan ada timnya sendiri, sampai dengan program Pak. Karena kita kan punya program Pak, program tahunan dan program semester. Di program-program itu juga ada leading sektornya, ada ketuanya, ketua programnya, dan ada timnya gitu. Jadi kita berjenjang Pak. Misal nih contoh untuk PPDB nih, ada tim PPDB. Setelah selesai, tim yang lain itu sudah bergerak Pak. Nanti MPLS selesai, kita persiapan untuk orientasi ekskul. Nanti ada kita bagi 2 hari untuk MPLS, 2 harinya untuk ekskul. Jadi timnya itu berbeda Pak. Tim MPLS dengan tim ekskul itu. Setelah tim ekskul selesai, masuk ke dalam KBM, program KBM. Nanti biasanya itu masuk timnya saya, tim dari kurikulum gitu, untuk mengenal KBM. Yayasan Wiyata Mandala lah seperti itu. Bagaimana mengenalkan sekolah apa gitu kan. Kita masukkan ke dalam satu program ke siswa baru itu seperti itu. Dan biasanya Pak, tidak jauh dari MPLS itu di kita punya program internal seperti perkemahan di luar gitu Pak. Terus juga di kelas 10 ada kunjungan industri. Terus juga kita ada senam rutin setiap Sabtu Pak, gabungan. Jadi kita panggil instruktur dari luar, kita senam bareng-bareng. Terus lagi ada outing kelas, kita juga mengadakan outing kelas Pak. Jadi program-program ini sudah ada leading sektornya. Jadi ketika kegiatan A berjalan, yang lainnya itu menyiapkan. Jadi guru itu nggak ada yang nganggur Pak. Nah, terkait itu di tahun ini mungkin kami terkendala dengan tadi SDM. Sehingga guru itu, satu guru bisa menghandle lebih dari 5 program. Ya. Jadi misalnya kan MPLS terus dalam 1 bulan itu programnya berjenjang. Iya. Baik Pak Eman. Wah, keren sekali nih. Jadi ada pembagian tugas berbasis program kerja ya Pak ya. Betul. Wah, luar biasa, keren ya. Baik Pak Eman. Ini bincang-bincangnya sangat menarik sebenarnya ya, sangat menarik sekali. Iya, Pak Iman, alhamdulillah. Di sisa waktu yang sudah kita lakukan ini, kira-kira dari obrolan ini apa hal yang bisa didapat oleh Pak Eman terkait dengan bagaimana mengatasi kekurangan pengajar yang tidak linear tadi Pak, dengan program-program yang sudah Pak Eman
Ya, harapannya sih tadi sudah berbagi dengan Pak Iman terkait dengan kondisi di sekolah saya, begitupun juga dengan kondisi-kondisi SDM di sana, berikut juga dengan program-programnya, sekaligus dengan masalah-masalah dan pemecahannya. Alhamdulillah semuanya sudah saya uraikan semua, dan yang terakhir nih Pak, saya minta dukungan dan doanya Pak Iman. Mudah-mudahan nanti aktivitas coaching ini bisa menguatkan saya untuk tetap konsisten dan komitmen, terutama dalam kaitannya dengan tugas saya di sekolah sebagai wakil kepala bidang kurikulum, agar saya mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Itu saja Pak, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Iman. Baik, terima kasih Pak Eman ya atas waktunya, tadi sudah berbagi. Ya, luar biasa Pak, luar biasa sekali. Ya, Pak Eman tadi sudah berbagi tentang kendala, masalah yang dihadapi. Pak Eman juga sudah mengemukakan kira-kira alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi SDM yang kurang. Ya, ternyata leading sektornya SDM-nya sangat luar biasa ini, bisa menghandle semua program. Terima kasih ya Pak Eman ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat Pak. Saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan semua kegiatannya. Ya, terima kasih Pak Eman. Sama-sama Pak Iman. Baik waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waktunya. saya kalau ngobrol tuh ya. Ya, itu ya Pak. Saya nggak berani menyela Pak, saya mendengar aktif saja. Keren nih Pak Eman, ternyata luar biasa ini. Banyak inspirasi ya Kang Car ya dari Pak Eman ini. Sebetulnya sih bukan apa-apa Pak, cuman kita kayaknya, kalau saya kan di lingkungannya tingkat SMK Pak, jadi ada nuansa-nuansa yang berbeda di tingkat SMP gitu kan. Begitu juga dengan saya ke Pacar dan Pak Iman. Saya juga kagum dengan program-program Pacar Hadi dan Pak Iman gitu kan. Sama sih sebetulnya Pak, karena yang membedakan itu bidang kitanya saja gitu yang beda. Tapi itu Pak, memang kondisi di sekolah saya gitu Pak. Jadi kita memang menekankan pembelajaran itu berbasis proyek. Jadi kepala sekolah saya juga memang orangnya itu progresif, artinya mau ketika siswa itu Pak belajar itu harus ada hasilnya gitu. Iya. Jadi kita misalnya gini Pak, kita nggak pelit-pelit mengeluarkan sertifikat. Contoh, anak itu mampu untuk misalnya di mata pelajaran tertentu, misalnya di bahasa Korea lah, katakan. Ketika bahasa Korea mampu anak itu untuk mencapai menghafal misalnya abjad apa gitu, kita berikan sertifikatnya. Gitu. Bahwa anak itu kompeten dalam menghafal abjad gitu. Ya. Dalam bidangnya Pak ya. Begitu pun juga dengan yang lainnya, iya. Jadi kira-kira dalam program di sekolah itu Pak, kita itu setiap bulan itu banyak program yang memang siswa yang menggerakkan itu. Tidak hanya KBM itu hanya berapa persen. Yang lainnya itu justru diisi oleh kegiatan-kegiatan siswa. Hanya SDM Pak Eman ya? Betul. SDM-nya kurang. Butuh berapa Pak Eman? Nanti saya kirim. Wah, butuh banyak Pak, kalau ada Pak. Banyak Pak. Ya, jadi kayak gitu Pak, memang kondisinya seperti itu di saya itu. Saya juga salut ke Pak Iman yang bisa survive, karena saya juga dulu tuh Pak di Satap Bango 2 itu ada Pak. Oh, Satap Bango 2. Iya, itu kan CGP saya ada di sana. Nah, saya juga pernah pada saat itu tuh mendampingi. Dulu Pak Didi ya? Pak Didi dulu ya? Betul, Pak Didi. Pak Didi itu sangat luar biasa sekali ketika pendampingan apa gitu kan. Dan CGP yang saya dampingi juga bukan orang yang sembarangan Pak. Jadi beliau juga kurikulum, terus juga orang-orang yang luar biasa menghandle semua kegiatan di sekolah. Namun kekurangannya kalau menurut saya terlalu mendominasi. Iya. Di OSIS diambil, di program kesiswaan ambil, di kebersihan diambil, di semuanya itu diambil semua. Jadi kadang kan itu terlalu. Iya. Ya mungkin tadi Pak kurangnya SDM, jadi dihandle semua oleh mereka. Iya benar Pacar. Jadi gini Pacar, fenomenanya tuh kayak guru senior itu lebih
jadi silakan yang muda-muda aja gitu yang di depan gitu, padahal banyak Pak, gurunya Iya, Pak. oh iya. Banyak Oh, guru-gurunya. dibangun 2 tuh ya? Ya siswanya juga Iya, banyak di bangunnya sana, Pak, ya? banyak. Cuman ya yang seniornya nggak bergerak Pak. Oh, Yang iya. senior itu nggak bergerak. Yang bergeraknya yang sukuan sama yang CGP itu. Iya, iya, iya. Iya. Betul Pak ya. Betul. Yang Tugasnya muda saya berkarya gitu Pak, yang tua berdoa aja Pak. nah, jadi ada ingat sosung tuladonya. Iya. Betul. Kalau Iya. di swasta itu Pak Iman boleh ngusulkan ini nggak sih ya? Boleh ngusulkan tenaga pendidik yang dibutuhkan nggak sih ya? Ke apa namanya KCD ya kalau SMK tuh ya? Ya, Ya. betul. Sebetulnya Pak, di lingkup kita itu ada FKKS, Oh iya, Forum KKS, Komunikasi. benar. Jadi itu fungsinya adalah FKKS itu lagi tahlil. Ninggone Pak Haji Darya. Iya. FKKS itu biasanya itu fungsinya Pak untuk bagaimana mengakomodir kebutuhan-kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana untuk apa namanya kayak masalah-masalah yang terjadi gitu Pak. Ya, Atau itu. gini barangkali Pak Eman, mohon maaf nih Pak Eman, dulu kan ada tuh di sekolah SMA PGRI ya, SMA Iya. PGRI itu sempat ada guru negerinya Pak, artinya diperbantukan tuh Pak. Betul, Iya, betul. iya betul, betul. Iya, Betul. Apa namanya tuh ya diperbantukan betul ya? iya diperbantukan apa guru apa ya? Iya, iya benar. Diperbantukan Yang pokoknya gitu Pak. ASN diperbantukan betul Iya, ya. begitu. Iya. Sampai Kalau saat ini masih ada Pak, masih ada di sini Pak, masih ada diperbantukan dari PGRI. Iya, Kalau betul. PGRI iya, SMA sekolah PGRI mah ada tuh Pak. Walaupun swasta tapi ada ini perbantukannya Pak. Betul, betul. Nah itu Kadang-kadang pengajuan gitu Pak ya, pengajuan ke KCD 9 minta Iya. guru yang itu Pak, yang sudah definitif diperbantukan. saya percaya lah dengan leading sektornya Pak Eman, teman-teman yang dulunya di sekolah Pak Eman semuanya berkualitas sehingga pada saat rekrutmen P3K karena berkualitas jadi masuk semua itu benar. Banyak terbawa Pak ya. Terbawa. Berapa orang ya Pak Eman? Keren ya. Yang masuk itu Pak sekitar 9 orang Pak. Waduh, 9 orang. Dan semuanya itu hampir rata-ratanya guru produktif Pak. Iya. Ditugaskan di mana Pak Eman tuh? Tersebar di berbagai level sekolah seperti kayak SMK Trisi ada, di SMK Arahan 1, terus di Bango 2 1 gitu kan. Ya banyak sih Pak, ada yang di Cirebon 1, 2 di Cirebon. Di SD di Bango 2. Oh, waduh. Iya. Tidak hanya di SMK tidak Pak ya? Tidak hanya di SMK, lintas jenjang Pak. Tergantung kita daftarnya tuh gimana tuh Pak? Iya betul, tergantung kita daftarnya. Kebetulan pada saat itu saya nggak daftar Pak. Jadi saya nggak membawa. Bawanya ke sini, saya daftarnya di sini. Kalau Pak Emannya aduh terbawa P3K nanti yayasan siapa yang megang nanti? Iya. Aduh. Ya. Pak, kita puaskan 1 jam aja ya. Kurang 4 menit lagi ya. Oke. Supaya kita lebih ini Pak, intens. Setelah ini itu, Pak, yang di upload itu yang link Pak, yang linknya? Yang link. Iya, link aja. Okay. Kan nanti kan masuk ke Google Drive-nya Pak Iman ya. Iya. Nanti saya share ya. Share aja link acara Hadis Pak Eman lah. Iya, siap. Intinya kita sudah melaksanakan coaching Pak. Melaksanakan coaching terkait nanti juga Pak saya dengan teman-teman nih Pak, dengan CGP saya nih Pak. Mungkin seperti ini Pak ya, menugaskan CGP-nya Pak. Iya, betul Pak. Kalau saya Pak mungkin di kelompok pertama saya dibagi 4 kelompok Pak ya. 4 kelompok iya. 4 kelompok apa 3 kelompok Pak? Kan 12 Pak. Ya? 3 ya? 12. 4 kelompok. 4 kelompok. Iya. Nah ini Pak, saya juga terkait dengan ini Pak, dengan jumlah CGP itu ternyata nggak pengaruh Pak ya, Pak Iman ya. Betul. Pengaruhnya hanya hanya di kelas aja gitu. Kelas. Jumlah kelas ya. Kita memfasilitasi berapa jam gitu.
Iya. Kan kalau Iya. maksudnya kelasnya 2, Pak, jumlah CGP-nya lebih dari itu, tetap aja segitu, Pak. Iya Iya, benar ya. betul. Jadi Kecuali 3 kelas atau 4 kelas itu. waduh, Pak, waktunya, Misalnya Pak. 3 kelas kan satunya kelas kayak Ibu Fahra kan satunya kan kelas fasil gitu, pemandu. Iya, Pemandu. iya. 2-nya misalnya reguler. Nah, itu bisa lebih, Pak. Waduh, Pak, Bisa fantastis gitu. luar biasa nih. Iya. Ya kan Dan Bu itu, Pak, Farah juga kan biasanya Tapi tragis Bu reguler. Farah ya, PP-nya ada yang meninggal, tragis. Aduh, Iya. oh iya, Pak. luar biasa di luar Mungkin Jawa itu. di Tantangan. sana mungkin lebih nih, Pak, ya, lebih Ya, lebih Pak. terjal, Pak, jalan-jalannya, Pak, ya. Kita banyak bersyukur Iya. lah hidup di Indramayu juga. Ada juga, Pak, saya nih yang disayangkan, Pak, ya. Hmm. CGP saya nih, Pak, sudah diterima, sudah masuk, Pak, sudah sampai ke apa ya, ke Merdeka. Rukol, Pak, sudah masuk Rukol kayaknya 1 kali, Pak. Hmm. Dia mengundurkan diri, Pak. Aduh, sayang sekali. Iya. Karena dia lagi Alasannya apa, Pak? hamil, Pak. Oh, Lagi lagi hamil. hamil. Oh, iya, iya. Kemudian dia periksa ke dokter. Mm-mm. Nah, dokter menyarankan untuk istirahat, Pak. Iya. Dia nurut, Pak. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi ada lagi, Pak, yang sudah lagi hamil, kemudian dia keguguran, Pak. Astagfirullah. Keguguran. Nah, sekarang lagi ngisi lagi, Pak. Luar biasa dia, Pak. Luar biasa. Ada CGP saya, Pak. Ada yang mundur mempertahankan kehamilan, ada yang lanjut tidak patah arang. Iya, Semangat, gitu, Pak. produktif. Semangat, Masya Allah. Ini CGP luar biasa, Pak. Sama, Pak, saya juga di awal ada yang mengundurkan diri. Namun saya komunikasi dengan PP. Kalau PP kan langsung bertatap muka. Iya. Sampai di blok, Pak, nomor saya di blok, nomor PP di blok. Itu. Keluar dari grup. Iya. Iya. Nah, akhirnya kalau ada musyawarah mending, Pak Iman, ya. Kalau ada musyawarah mah dia mah langsung lapor ke BPGP, Pak. Tidak musyawarah dengan Fasil dan PP, nggak musyawarah lagi. Langsung melakukan surat dokter nih. Gini jadi nggak ada musyawarah. Sama, Pak, saya juga gitu, Pak, awalnya, Pak. Langsung di blok apa, langsung saya telepon PP-nya. Bu, kok ini atas nama si A ini kok kenapa tiba-tiba keluar dari grup, ngeblok nomor saya nggak bisa japri itu kan. Sama, Pak, di saya juga. Udah aja. Nanti saya temuin ke sekolahnya. Terus PP bener, Pak, ditemuin ke sekolahnya. Enggak ada di sekolahnya, di rumahnya, Pak. PP di rumahnya. Sampai video call sama saya tuh ngobrol bertiga sama CGP. Iya, sampai dia tuh alasannya gini, dia tuh dapat tekanan dari kepala nggak boleh ikut program. Oh, iya. Sekolahnya itu jadi apa ya, kayak orang yang pokok lah gitu kan. Jadi misalnya kayak operator lah, taruh saja operator gitu kan. Jadi pekerjaan yang lainnya tuh terhambat gitu. Kalau Jadi dia ya. sekolah udahlah aja ngapain gitu. Jadi akhirnya ini sama PP tuh dikasih ya wejangan ya gitulah. Akhirnya dikasih waktu 1 minggu, Pak, untuk berpikir ulang. 1 minggu kemudian akhirnya berubah pikiran. Saya juga ngasih saran ke PP-nya supaya ngomongin kepala sekolahnya, jangan inilah gitu kan. Jangan terlalu ekstrim kesempatan gitu kan. Iya. Pak Iman, Pak Hadi udah 1 jam, saya tutup berikutnya ya. Oke. Siap, Pak Iman, siap, Pak Iman. Terasa nih, Pak Iman, alhamdulillah kita sudah selesai, Pak, ya. Kegiatan belajar coaching ini mudah-mudahan bermanfaat, Pak Iman. Pak Iman juga bermanfaat semua, Pak, ya. Baik, terima kasih semuanya ini Pak Iman, Pak Hadi. Ya, Pak Iman, sama-sama. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ya. Siap. Ditunggu, Pak, ditunggu linknya. Siap. Ditunggu linknya. Biasanya ya 1 jam ke depan. Iya. Siap. Demikian kegiatan coaching kami bertiga. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.